Ketua Prodi Administrasi Bisnis, yaitu Bapak Ibu MP dan Adik SEMN. Kemudian ada kata sambutan oleh perwakilan dosen. Nantinya juga Bapak Benet, Simar Mata SEMN. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami sangat bersuka cita karena kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk satu kuliah umum. Selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi Pak. Supaya kita semangat, saya mau yel abi dulu. Do the best. We are the best. Do the best. We are the best. Baik. Pertama sekali tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkatnya. We are the best. Itu harus semangat gitu ya. Jadi terima kasih untuk workshopnya yang saya hormati Bapak Direktur Program MBB Bapak Saud dan SBMP. Dan saya hormati para ibu dosen, ada Pak Benet Simar Mata, ada Ibu Dami, selamat pagi Pak. Dan saya hormati tamu kita dari PT Astra Internasional PBKI 7, Pak Jerry Mulyasari bersama tim. Selamat datang Pak di bawah teknik, selamat bergabung dalam prodi ini masa-masa saya. Sedikit bercerita untuk kita para dosen. Sebenarnya Pak, acara ini sudah mau kita buat dari 2 tahun lalu Pak. Itu aja ya, planning kita sama kajian. Makanya banyak kendala di internal dan macam. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan dulu semua. Ya, oke. Tapi kalian sudah mempunyai pengalaman problem solving, diskusi, ya kan, penentuan keputusan itu yang menjadi nilai penting kalian yang tidak mempunyai pengalaman kerja, gitu ya. Makanya untuk saat ini kalau bisa ada adik semester 3 ini ikutilah organisasi yang positif ya, jangan boleh ikut organisasi yang kayak ormas gitu ya, karena banyak sekali, katakan aja lah anak swasta, anak negeri ya, anak negeri aktif, tapi Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Jerry Mulyasari. Pekerjaan saat ini di pegawai swasta di Astra 7. Posisi saat ini sebagai Kepala Unit Research and Development Affairs di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Bandung Medan, di Desa dan Kantor Lama. Gitu ya. Nah, tadi dengannya umur ya, saya 20 tahun, masih digital dan mungkin kalau level dengan bidang studi, bergabung dengan organisasi-organisasi yang positif untuk membangun relasi tadi itu adik-adik. Yang kedua, lakukan magang. Nah ini kan dari BP ada yang program magang, nah itu sudah dibantu oleh kampus kalian. Kalau bisa, kalian di magang itu harus aktif, gitu loh. Jangan cuma duduk tunggu perintah fotokopi, jangan sampai seperti itu adik-adik. Karena abang punya pengalaman jelek ketika magang. Jadi magang kami itu harus kita orang di negeri lah ya, perusahaan pemerintahan. Ya tugas kami itu hari ini. Jadi apa yang saya dapat ketika magang gitu. Saya aktif nanya, tapi karena memang nggak ada kerjaan yang memang diperbolehkan saat itu. Karena saya itu di bagian keuangan ya.
memang nggak ada sama sekali yang boleh dikerjakan oleh cewek semua ya. Tapi kita pakai, oh saya panggil, saya panggil untuk melakukan lanjut ini. Maka yang memang dibutuhkan laki ya, saya stop untuk ini juga. Nah itu pentingnya kalian di malam itu aktif, supaya kan ditandai lah. Ibaratnya, gak usah ditandai, gak usah sampai tinggi kali kalian kerja di perusahaan itu ya. Minimal kalian tahu lah, bekerja itu sebenarnya apa sih. Coba kamu, siapa namanya? Desi, Pak. Nah, coba Desi, sebutin apa buat teman-teman. Kalau kalian dia pasti semua bisa bilang lebih ya. Ini apa? Cepat marah, maksudnya tapi bisa menyesuaikan juga. Gimana? Misalnya gimana? Coba kamu sebutkan 2 kelemahan kamu. Pelupa. Oke. Satu lagi emosi. Udah cepat emosi. Oh ya. Oke, coba yang lain. Ini kamu sembunyi dari itu. Oke, itu aja. Cukup? Nggak mau tambahin lagi? Oke, cukup? Cukup. Nah, saya Pak kurang public speaking ya. Cuman saya mengatasi dengan cara, ya saya belajar Pak dari internet. Saya belajar dari itu kelemahan lagi dulu. Dulu. Ayo, nah, diri. Orang diri bagi surat. Ya, pulang pas disuruh kerja di itu, suruh kerja di ya, mana Pak? Pak. Saya kan kemarin pernah lihat di sosial media bahwa tentang penahanan ijazah, mereka mengatakan mereka memfotokopi ijazah dengan berwarna dan mereka melaminati. Apakah itu boleh, Bang? Dan jika ketahuan, apakah ada sanksi hukumnya? Itu aja. Jadi sebenarnya kalau untuk kerjaan kalian mengasih hard copy, kebetulan juga ijazahnya fotokopi warna, ya sama aja kan? Itu enggak ini sih. Kecuali kalau memang ijazah asli kalian di tangan, nanti masuk ke kalian pertimbangan. Cuma kalau hanya sebatas fotokopi, ya itu mungkin dokumentasi dari mereka. Dan itu pun nanti kalau dibawa ke ranah-ranah yang bersifat negatif ya, itu nggak bisa. Karena kalau di mana-mana itu pasti yang namanya asli yang dibutuhin gitu. Karena di saya juga ada kok kayak gitu. Saya mau bertanya, apa sikap dan tindakan Bapak yang bisa Bapak bagikan untuk memotivasi pegawai atau karyawan Bapak di saat dalam pekerjaan dituntut target tinggi, lingkungan tidak cukup mendukung, dan upah tidak cukup sebanding dengan risiko pekerjaan? Gimana pendapat Bapak? Oke, itu balik ke tadi yang CNC ya, cost efficiency. Banyak memang kemarin itu karyawan yang saya cost efficiency. Tadi pertanyaan gimana? Pekerjaan yang banyak gitu ya. Gimana sikap dan tindakan Bapak? Gimana sikap dan tindakan Bapak yang bisa Bapak bagikan untuk memotivasi pegawai atau karyawan di saat pekerjaan yang dituntut target tinggi, lingkungan tidak cukup mendukung, dan upah tidak cukup sebanding dengan risiko pekerjaannya? Oke, untuk yang ketiga, kayaknya saya nggak bisa jawab karena memang di perusahaan kita ya sesuai ya sesuai. Jadi saya nggak pernah nemu masalah kayak gitu. Cuma kalau untuk misalnya kayak tingkat kerja yang tinggi, saya balik lagi apabila yang saya CNC ini misalnya kayak berkeluarga gitu ya, saya balik lagi ke mereka, coba ingat keluarga kalian, gitu. Ingat anakmu, ingat istrimu, mereka perlu refleksi, mereka perlu kalau anaknya perlu pendidikan yang tinggi. Tentunya kita harus memiliki yang namanya hard skill, soft skill, keterampilan, etika yang baik, dan pengalaman relasi banyak banget yang perlu kita persiapkan untuk melamar pekerjaan. Terus pertanyaan saya, bagaimana orang yang masuk yang melamar ke perusahaan itu menggunakan orang dalam, Pak? Apakah itu diperbolehkan atau gimana, Pak? Mendekati Bang Kiai. Iya betul. Orang dalam ya. Kalau sulit. Benar. Ya pasti sih gini ya. Kalau misalnya kalau di kita, memang pasti ada orang dalam. Kayak saya kan sebagai bima desa tuh. Kalau misalnya ada dokumen, pasti saya nyari orang-orang yang sama saya dulu. Karena apa? Tujuannya adalah
saya tahu karakter dia gitu. Misalnya kayak anak magang tadi, anak magang ini Pak ya? Iya, magangnya 2. Nah. Kalau misalnya saya paham karakter dia, kenapa saya cari orang lain gitu ya? Mungkin saya ngambil positif dari orang dalam tadi ya mungkin ya, gitu. Karena kalau orang dalam yang negatif ya pasti nggak akan lama sih, karena balik lagi. Tapi gini, perusahaan yang besar itu nggak ada yang namanya orang dalam sih. Karena proses rekrutmennya itu udah beda ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara dengan PNS gitu ya, PNS pasti nggak ada orang dalam karena udah ujiannya ujian ini, apalagi di kita ya. Nah, balik lagi kalau misalnya kita ngambil orang dalam yang posisinya positif ya, misalnya kayak tadi saya kenal dengan anak-anak saya gitu ya. Nama saya Laura Sutoro. Saya ingin menanyakan bagaimana sih teknik itu dalam menjawab jika sebuah pewawancara dalam suatu perusahaan itu menanyakan apa sih yang dapat kamu kontribusikan untuk perusahaan ini dan gaji berapa yang kamu harapkan dari perusahaan ini, dan izin juga karena dari di belakang ini nggak nampak presentasinya, jika diinginkan nanti bisa di-sharing. Oh boleh nanti saya. Cara ini ya promosi diri ya. Promosi diri tadi ya. Bagaimana promosi diri kita ke ini kan? Ini untuk menjawab masalah. Tekniknya menjawab jika suatu pewawancara itu menanyakan apa sih yang dapat kamu kontribusikan jika kamu diterima di perusahaan ini dan gaji berapa yang kamu harapkan dari perusahaan ini. Oke. Pertama yang kamu perhatiin adalah jabatan apa yang kamu lamar. Jadi abang bilang tadi, kalau misalnya kamu lamar sales dan pula yang kamu kasih kelebihan kamu adalah di bagian lainnya. Sebenarnya yang melamar itu adalah administrasi. Oke Pak, kenapa saya bisa layak di pertama, saya berbeda Pak aktif. Ibu saya juga tidak kalah lah. Saya aktif di organisasi tapi tidak meninggalkan akademi saya. Terbukti bahwa di situ saya bertanggung jawab atas tindakan saya di akademi, mempertanggungjawabkan akademi saya kepada orang tua, kepada kampus, tapi tidak meninggalkan sisi dari ekstrovert saya gitu. Nah, kenalkan nama saya Cukup Putri Kemuarang. Saya ingin bertanya misalnya saya karyawan perusahaan tersebut memiliki kontrak karyawannya selama 5 tahun. Di situ saya bekerja selama 5 tahun dan saya berhenti sebelum 5 tahun dan tidak diketahui perusahaan tersebut. Bukan merendahkan ya, itu saya berikan contoh ya gitu. Nah, fungsi dari kontrak kerja tadi itu adalah sistem pendidikan. Ketika kamu sudah tanda tangan kontrak kerja PKWTT atau PKWT, nanti dipelajarin aja apa artinya. Kamu di situ ada yang namanya sanksi ataupun force measures gitu ya. Kalau kamu 3 tahun ya tiba-tiba kamu hilang nggak kerja, kalau memang karena kamu sakit bilang nama tadi force measures gitu. Cuma kalau misalnya kamu cabut ya, data pribadi kamu kan ada di perusahaan. Saya ingin bertanya, misalnya kita bekerja di perusahaan dijadikan second kontrak selama 3 bulan training. Nah, ternyata setelah 3 bulan training tidak ada perkembangan tentang second kontrak. Bagaimana manajemen? Administrasi itu kita rekrut 3 bulan itu memang kita ada namanya kontrak masa probation, masa percobaan. Nah di situ memang ada klausulnya. Ada memang beberapa klausul kayak kalau misalnya dia lulus, nah kontrak kerja ini bisa menjadi kontrak kerja yang dipakai untuk seterusnya. Tapi ada juga klausul kayak kontrak kerjanya harus diperbarui dengan kontrak kerja PKWT atau PKWTT. Itu. Perkenalkan, nama saya Nadia Prasetya dari sini. Saya mau tanya juga mengenai yang tren di perusahaan seperti ini. Tadi tidak selamatkan dan saya seperti yang bagus. Apalagi kan saya lihat di beberapa daerah di Kota Medan terpampang spanduk dari wali kota kita, gubernur kita mengenai kriteria ini Pak. Nah, pertanyaan saya, apa sih Pak pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 ini terhadap kinerja, kemudian produktivitas dan juga disiplin kerja karyawan pada PT Isuzu
Astra International Tbk itu itu mempunyai Astra Internasional. Astra Internasional itu lagi mengejarkan yang namanya sustainability. Sustainability itu artinya itu yang efektif. Nah di Astra Internasional itu mengujinya dengan namanya Astra Green Company. Nah di Astra Green Company itu ada yang mengatur dengan EK3. Nah penilaiannya ke perusahaan itu ada sekitar 20%. Penilaian itu dikatakan bahwa jadi gini, di Astra Internasional itu kan ada banyak, ada Auto 2000, ada Yasu segala macam. Nah pusatnya kita kan di Astra Internasional, nah, itu bagi susunya. Nah di Astra Internasional itu memberikan ke kita 20% penilaian tentang LK3. Artinya di kita itu ada namanya safety golden rules, itu mengarah ke LK3 tadi. Nah LK3 itu meliputi dengan APD fit to work kan gitu kan. Logis saya berpikir pekerjaan apa yang tidak sakit diri atau dan menghasilkan duit gitu ya. Menurut itu seperti itu. Terima kasih. Iya, kayak perusahaan yang baik adalah perusahaan yang jujur, yang nggak mencela-mencela ngomong gajinya besar segala macam gitu. Nah perusahaan yang justru yang menawarkan gaji yang gede dalam arti kamu cuma gini dapat besar, kamu cuma gini nanti perlu dihati-hati gitu. Karena perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang berdiri ya, memang yang lebih secara logikanya aja. Kamu masih baru, tapi hanya ini nggak mungkin. Biasanya kalau kita pakai link media sosial segala macam itu hanya kayak saya kemarin menggunakan itu hanya untuk jadi magang. Nah itu bisa lah. Cuma kalau untuk fokusnya memang nyari tanaman yang bagus, nengok di webnya, nengok di media sosial. Kayak kalau kita kan ada Astra Isuzu Karir, gitu kan, ada. Gitu. Ada namanya Astra International Karir, ada Sinarmos Karir, ada Mandiri Karir, ada itu semua ada. Cek langsung di situ. Kalau bisa kan follow-nya semua, jadi kalau misalnya ada ini ngamar gitu sih. AB itu cenderung punya karir itu kadang-kadang gini ya, kita orang AB agak bingung mau kemana nih saya nanti. Kenapa? Karena saya kebetulan Bang Jerry saya 91 tahun 91. Jadi kalau dulu 91 masih gampang. Kalau sekarang adik-adik, makanya sering Pak Evo sampaikan, ikuti organisasi. Yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk menyertai Tuhan untuk sharing mengenai human resource, sumber daya manusia dan juga operasional dalam lingkungan pekerjaan. Do the best! We are the best!